Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Denny Yudiantoro SAP, SPD MM, selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis dan juga teman-teman MKS 5D yang saya banggakan. Selamat pagi, semangat pagi untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 6 akan membahas materi tentang kaitan studi kelayakan bisnis dengan manajemen dan ketidakpastian. Anggota dari kelompok 6 yang pertama, Zain Mustafa dengan NIM 147, yang kedua Yuksi Amelia dengan NIM 159, yang ketiga Risha Nursela dengan NIM 174, yang keempat Hidayatul Hikmah dengan NIM 177, dan yang terakhir Nur Laili Rajmadani dengan NIM 179. Berikut pemaparan materi dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Zain Mustafa, NIM 147. A. Studi kelayakan bisnis untuk perencanaan. Jadi sebuah perencanaan itu atau planning merupakan sebuah proses kegiatan yang telah direncanakan serta mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan pada barang dan jasa yang dibutuhkan. Ciri dari perencanaan adalah bisa ditandai dengan A. Mempunyai tujuan untuk menghasilkan barang atau jasa. B. Membutuhkan pendanaan dari investor, memerlukan tenaga kerja, dan ada manajemen atau hal yang mendukung keberhasilan untuk mencapai suatu tujuan. Setelah investasi itu berhasil, maka usaha tersebut dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, diantaranya adalah organisasi itu sendiri dan masyarakat sekitarnya. Tahapan untuk pengembangan usaha itu ada beberapa tahapan. Untuk yang pertama yaitu melakukan penyesuaian konsep proyek suatu usaha, melakukan proyek rumusan usaha, melakukan pengesahan proyek usaha, persiapan pembangunan proyek usaha, dan pelaksanaan usaha. Setiap akan melaksanakan usaha itu pastinya ada persoalan-persoalan. Jadi untuk persoalan umum dalam pelaksanaan usaha itu ada beberapa persoalan. Yang pertama yaitu menetapkan siapa yang kedepannya itu akan bertanggung jawab, serta pelaksanaan bisnis tersebut mulai dari tahap pertama hingga ke tahap selanjutnya. Yang kedua, menetapkan pilihan bisnis berdasarkan kriteria. Ada beberapa kriteria, salah satunya yaitu ada kriteria ekonomis dan non-ekonomis atau lain sebagainya. Yang ketiga yaitu penetapan penilaian biaya serta keuntungan usaha yang bersangkutan. Yang keempat, melakukan penilaian asumsi-asumsi dasar pendirian usaha atau bisnis tersebut. Dan yang kelima, wawasan dan pengetahuan atas alternatif guna mewujudkan berbagai tujuan. Saya Yuksi Amelia NIM 3159 akan melanjutkan bagian yang B, yaitu studi kelayakan bisnis untuk pengorganisasian dan pengadaan staf. Nah, pengorganisasian merupakan proses untuk mengelompokkan kegiatan pada unit-unit tertentu supaya jelas dan teratur sesuai dengan tanggung jawab serta wewenang pemegang unit. Nah, biasanya setelah perencanaan kegiatan usaha, maka hidup pembagian program kerja sangat diperlukan untuk memudahkan pekerjaan dan bahkan penempatan pada setiap unit harus tepat sesuai dengan skill dan kemampuan karyawan. Nah, pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan serta menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi tersebut. Nah, dalam pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya. Nah, bagaimana sih tugas-tugas tersebut dikelompokkan? Siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut? Dan pada tingkatan mana keputusan harus diambil?
Nah, dalam studi kelayakan bisnis ini bisa diduga berfungsi sebagai pengorganisasian. Nah, di dalam pengorganisasian, manajer memutuskan posisi-posisi yang perlu diisi serta tugas-tugas dan tanggung jawab yang melekat pada posisi tersebut. Nah, dari analisa tenaga kerja dalam studi kebutuhan dan kelayakan teknis suatu studi kelayakan serta analisa aspek manajemen dapat diketahui yang pertama itu jumlah tenaga kerjanya, yang kedua kualifikasi tenaga kerja yang seharusnya, yang ketiga tugas, wewenang dan tanggung jawab tiap-tiap tenaga kerja sesuai dengan bagian organisasi. Nah, bentuk dari organisasi tentu harus disesuaikan dengan bidang usaha dan juga disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, berikut ini beberapa jenis bentuk organisasi. Nah, organisasi yang pertama yaitu bentuk organisasi yang ditinjau dari jumlah pimpinan puncak yang dibedakan lagi menjadi dua. Yang pertama, organisasi yang memiliki pimpinan puncak satu orang, contohnya perusahaan perseorangan. Yang kedua, organisasi yang mempunyai pimpinan puncak lebih dari satu orang, contohnya pimpinan di PT. Nah, yang kedua itu apa? Bentuk organisasi berdasarkan hubungan wewenangnya. Nah, baik itu wewenang inti, staf maupun fungsional. Nah, dibagi menjadi berikut. Yang pertama, wewenang lini ialah wewenang yang menimbulkan tanggung jawab atas tercapainya tujuan-tujuan tertentu. Nah, yang kedua yaitu wewenang staf ialah wewenang yang membantu si pemilik wewenang ini agar bekerja lebih efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga yaitu wewenang fungsional ialah wewenang yang diberikan kepada seseorang atau departemen agar dapat mengambil keputusan tentang hal-hal yang di departemen yang lain. Di sini, saya Risha Nursela dengan NIM 174 akan membahas materi selanjutnya, yaitu studi kelayakan bisnis untuk pengawasan. Pengawasan adalah sebagai pengukuran, penilaian dan pengevaluasian terhadap hasil pekerjaan yang diharapkan sesuai dengan target di awal. Nah, selain itu, pengawasan juga sebagai pengoreksi terhadap penyimpangan yang terjadi atas aktivitas kerja tersebut. Di dalam sebuah perusahaan atau organisasi itu dikenal dengan yang namanya manajer. Lalu apa sih manajer itu? Manajer adalah seseorang yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan organisasi atau perusahaan tersebut. Di sini, manajer itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, itu ada top management, kemudian di bawahnya ada middle management, dan di bawahnya lagi ada lower management. Lalu apa sih ketiganya? Top management adalah manajer yang memiliki tanggung jawab pada kinerja organisasi atau perusahaan secara menyeluruh. Jabatan dalam tingkatan ini tuh seperti CEO, CFO, presiden direktur, wakil presiden direktur, direktur utama, dan sebagainya. Kemudian middle management. Middle management adalah manajer yang memiliki tanggung jawab dalam melakukan perencanaan dan kebijakan yang telah ditentukan oleh manajemen tingkat atas. Jabatan dalam tingkatan ini itu seperti general manager, plan manager, regional manager atau division manager, dan sebagainya. Kemudian lower management. Lower management adalah manajer yang memiliki tanggung jawab dalam keberlangsungan pekerjaan dan operasional harian tenaga kerjanya. Jabatan dalam tingkatan ini itu seperti department manager, kemudian section manager, supervisor atau yang sering dikenal dengan istilah mandor, dan sebagainya. Nah, studi kelayakan bisnis di sini itu sebagai bentuk anggaran yang membantu manajer dalam mengetahui sejauh mana pekerjaan itu dilakukan dan sejauh mana penyimpangan itu terjadi. Nah, sehingga manajer bisa mengetahui dan mengambil keputusan yang sesuai. Nah, sebagai contoh, dalam studi kelayakan direncanakan bisnis akan memproduksi sebesar 1 juta unit barang X setahun sesuai dengan proyeksi permintaan yang telah diperhitungkan dengan teliti. Namun ternyata dalam pelaksanaan tersebut penjualan bisnis hanya mencapai 700 unit saja. Berarti di sini terjadi penyimpangan sebesar 30% dari rencana semula. Disinilah manajer bisa mendeteksi penyebab-penyebabnya sedini mungkin guna mengambil tindakan untuk mengatasi masalah yang menyebabkan tersebut. Yang selanjutnya yaitu tahapan pada proses pengawasan. Tahapan pada proses pengawasan itu ada 5. Yang pertama, penetapan standar pelaksanaan atau perencanaan.
Dalam tahap ini, sebuah perusahaan pastinya menerapkan standar yang digunakan dan ditetapkan sebagai pengukuran tercapai tidaknya sebuah pekerjaan. Standar ini bisa berupa kuota target pelaksanaan, anggaran, target penjualan, dan seterusnya. Yang kedua yaitu penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Penentuan pengukuran ini seperti berapa kali pelaksanaan tersebut diukur, kemudian bentuk pengukurannya, dan siapa yang melakukan pengukuran. Yang ketiga yaitu pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata, di mana pengukuran pelaksanaan ini disesuaikan dengan pengukuran yang sudah ditentukan, bisa berupa pengamatan, laporan tertulis atau tidak, kemudian metode otomatisasi. Nah, otomatisasi sendiri itu memiliki pengertian penggantian dari tenaga manusia ke tenaga mesin yang secara otomatis melakukan dan mengatur pekerjaan. Yang keempat yaitu pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan. Pembandingan ini bertujuan untuk mengetahui apakah hasil kegiatan sesuai dengan harapan di awal atau tidak. Yang nantinya hasil tersebut bisa digunakan sebagai bandingan dengan standar yang sudah ditetapkan. Yang kompleks adalah dapat melakukan interpretasi terhadap penyimpangannya atau dapat menjelaskan secara detail atau rinci terhadap penyimpangan yang terjadi. Yang kelima yaitu pengambilan tindakan koreksi. Pada tahapan ini, ketika ada penyimpangan, itu dilakukan analisis terlebih dahulu apakah penyimpangan itu masuk dalam batas toleransi atau tidak. Kemudian diambil tindakan koreksi seperti melakukan perubahan pada penetapan standar, kemudian melakukan perubahan pelaksanaan, dan seterusnya. Saya Hidayatul Hikmah dengan NIM akhir 177 akan memaparkan materi tentang studi kelayakan bisnis dengan ketidakpastian. Dalam penilaian studi kelayakan proyek, bisnis perlu disadari bahwa proyeksi atau peramalan terhadap keuntungan memiliki kemungkinan tidak tercapai. Hal ini adalah resiko ketidakpastian ketika melakukan pengambilan keputusan. Resiko didefinisikan sebagai sebuah kenyataan yang ada lebih buruk jika dibandingkan dengan perencanaannya. Berdasarkan tingkat penyebaran dari return yang diharapkan, resiko dibagi menjadi dua komponen, yaitu 1. Resiko bisnis, 2. Resiko keuangan. Risiko timbul karena adanya keadaan yang tidak menentu atau ketidakpastian yang disebabkan karena adanya keraguan terhadap suatu hal di masa yang akan datang atau kelemahan seseorang atau perusahaan dalam memprediksi masa depan perusahaannya. Risiko yang dihadapi oleh sebuah bisnis atau perusahaan dipengaruhi oleh keterbatasan dalam hal sumber daya informasi yang tersedia, kelemahan dalam perencanaan yang tidak komprehensif, keterbatasan pengetahuan dari para pengambil keputusan. Ketidakpastian dapat dibedakan menjadi 3 hal, yaitu 1. Ketidakpastian ekonomi, 2. Ketidakpastian politik, 3. Ketidakpastian alam. Risiko dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain 1. Risiko yang tidak disengaja, 2. Risiko yang disengaja, 3. Risiko fundamental, 4. Risiko khusus, 5. Risiko dinamis. Dari sisi sumber atau penyebab risiko dapat dibedakan ke dalam 2 bagian, 1. Risiko internal, 2. Risiko eksternal. Cara untuk menanggulangi atau meminimumkan risiko kerugian antara lain 1. Melakukan pencegahan dan pengurangan terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian, 2. Melakukan retensi, 3. Melakukan pengendalian terhadap risiko, 4. Mengalihkan risiko kepada pihak lain. Perkenalkan, nama saya Nurlaili Rahmadani, NIM 179. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang resiko yang dihadapi pengusaha. Setiap para wirausahawan itu memiliki tantangan dan hambatan tersendiri dalam melakukan suatu usaha, di mana menurut Zimmer dan Skyborok bahwa tantangan wirausahawan terdiri atas yang pertama, pendapatan yang tidak tetap, yang kedua, kerugian akibat hilangnya modal investasi, ketiga, perlu kerja keras dan membutuhkan waktu yang lama, dan yang keempat yaitu kualitas kehidupan yang tidak segera meningkat sehingga membuat seseorang mundur dari wirausahawan. Pada dasarnya terdapat 2 resiko yang dihadapi oleh para wirausahawan ketika diberikan kesempatan untuk
mengembangkan usahanya. Di mana resiko-resiko tersebut antara lain yang pertama, resiko real, dan yang kedua, resiko psikologis. Resiko real merupakan resiko yang bisa dilihat, bisa dihitung, bisa diantisipasi, dan juga bisa dihindari. Di mana yang termasuk ke dalam resiko real antara lain yang pertama, kehilangan modal baik yang sudah ditanamkan maupun yang akan ditanamkan ke dalam perusahaan. Kedua, kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Yang ketiga, kehilangan mata pencaharian atas kehidupan sehari-hari. Yang terakhir adalah kehilangan kendali atas kekuasaan yang telah dimilikinya atau decision making karena adanya pengalihan gaya bisnis keluarga ke gaya bisnis profesional, di mana perusahaan lebih mementingkan gaya bisnis keluarga dibandingkan dengan gaya profesional sehingga perusahaan lambat ketika mengikuti perkembangan zaman. Risiko psikologis. Risiko psikologis merupakan risiko yang tidak bisa dilihat, tidak bisa dihitung, bisa diantisipasi, namun belum tentu bisa dihindari. Yang termasuk ke dalam risiko ini antara lain yang pertama adalah kehilangan reputasi, baik itu nama perusahaan, citra perusahaan, dan sebagainya, yang menimbulkan resiko menanggung malu. Yang kedua yaitu kehilangan kepercayaan terhadap diri sendiri maupun kepada orang lain, sehingga menyebabkan orang tersebut menjadi paranoid. Yang ketiga yaitu kehilangan rasa mampu, sehingga menyebabkan hilangnya rasa percaya diri. Yang keempat yaitu kehilangan jati diri, di mana kehilangan jati diri ini dapat berakibat pada seseorang yang merasa bahwa perusahaan merupakan keberadaan dirinya sendiri. Dan yang terakhir yaitu kehilangan motivasi untuk berjuang. Dampak dari pengambilan resiko-resiko di atas adalah lambatnya perkembangan perusahaan dan sumber daya yang ada menjadi tidak efektif, sehingga menyebabkan keuntungan perusahaan menjadi menurun. Selain itu, juga berdampak pada pekerja yang merasa bingung karena keputusan yang dianggap ambivalen dan tidak jelas seiring dari kebingungan dan ketidakjelasan sikap wirausahawan.